GCB, kembali lagi bersama kami di dalam GCB News Flash. Untuk beberapa menit ini nih, kami akan menyampaikan kegiatan gereja kita untuk minggu depan. Minggu depan ada apa aja, Olen? Minggu depan, kita akan mendengarkan kabar baik melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Swanky. Mari ajak saudara, sahabat, dan rekan-rekan untuk mengalami indahnya bersekutu di dalam Kristus. Garis love God, love people. Itu bukan hanya untuk usaha, tapi untuk yang lain juga seperti social entrepreneur, government entrepreneur, academician entrepreneur, art entrepreneur, atau singkat artpreneur. Dapatkan segera video entrepreneurship bersama Bapak Dr. Insinyur Ciputra untuk menambah wawasan kita dalam berwira swasta. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi Bapak Dedi atau Bapak Syarif. Bang Yusuf, Ya. aku pengen info ini kalau sebentar lagi doa partisi bisnis di Jabodetabek akan segera diadakan. Oh ya, kapan, Len? Acaranya akan diadakan pada hari Sabtu, 7 November 2015, pukul 10 sampai 12 di GCB Bellagio. Wow, pasti seru tuh. Berarti saya harus datang juga ya. Pastinya dong. Jangan sampai kelewatan ya, sahabat GCB. Kabar baik bagi kita semua. Jikalau Bapa kita di dunia sangat mengasihi kita, begitu juga dengan Bapa kita di surga. Bagi seluruh jemaat yang ingin memiliki video In My Father's House, dapat mendaftarkan email dan nomor telepon ke Saudara Sumarna. I'm saying goodbye to any limitation. I'm saying hello to the God of all creation. There are no limits with you. There are no limits. Maxtin awalnya itu yang saya ingat adalah saya tuh ngeliat anak-anak yang udah harus keluar dari Kingmaker Ministry, nggak ada wadah tuh. Jadi kita kumpul sama-sama dan akhirnya tuh kita putuskan ada Maxtin namanya gitu. Sejalan dengan perjalanan waktu, kita mulai ada kebutuhan karena mereka yang di KMM itu mereka sudah mulai remaja. Jadi dari situlah kita merasakan adanya kebutuhan untuk pelayanan remaja, yaitu Maxtin Ministry. Jadi tantangan itu pasti ada ya. Bagaimana anak-anak remaja kita menyelesaikan diri dari dia bertumbuh sebagai anak KMM, lalu dia mulai bergumul dengan perubahan fisik yang terjadi dalam diri mereka, lalu juga ditambah juga pengaruh-pengaruh dari luar, di mana dunia digital itu sangat mempengaruhi mereka. Tapi saya percaya bahwa sejalan dengan waktu kita Tuhan memberikan kreativitas demi kreativitas, di mana komunitas antara sesama mereka itu mulai dibangun, dan saya sudah melihat bahwa Tuhan itu bekerja melalui komunitas-komunitas di antara mereka ini sendiri, dan juga kedekatan mereka dengan orang tua masing-masing. Kita bersama-sama fellowship,
dengan anak Maxtin, lalu orang tuanya juga fellowship bareng. Harapannya saya sih secara pribadi, Maxtin jadi satu wadah buat anak-anak muda, di mana mereka itu kalau ke gereja mereka tuh merasa belonging banget, merasa oh ada ruang buat saya, yaitu di Maxtin gitu. Mereka bisa share, bisa enjoy, bisa nikmati Tuhan secara nyata di situ. Saya berdoa supaya 10 tahun ke depan kita akan melihat anak-anak Maxtin kita bisa sudah mulai menggantikan posisi kita di dalam pelayanan-pelayanan gereja. Karena saya melihat bahwa the lives changing in their lives happen during the Maxtin ministry. La 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 la, yeah. Your smile's always shining out, and they know what it's all about. It's not hard for them to figure out the way you show Jesus. You know love is what they heard, and you didn't even say a word. Ain't it funny that's the way it works? So when you know Jesus, oh, it's like flipping on a light switch when you're walking into this room. It's so undeniable. I gotta tell you that I like the way, anytime, anywhere, Saya di sini udah dari 3 tahun yang lalu sih, kurang lebih pas saya masuk SMA 2012 bulan Juli kalau nggak salah waktu itu. Dulu Maxtin itu awal-awal saya masuk itu anak-anaknya anggotanya masih sedikit, tapi sekarang ya puji Tuhan setelah ya walaupun saya udah nggak masuk Maxtin lagi, tapi ya anggotanya banyak, mulai dari kurang lebih dari sekitar cuma 6 orang, 8 orang, 10 orang, jadi sekarang udah 30-an lebih. Wah, itu menurut saya udah ya, merupakan suatu achievement lah, perubahan yang benar-benar luar biasa. Eh, 10 tahun kemudian dari sekarang sih, yang pasti menurut saya pasti JCB pasti jauh lebih berkembang lagi. Mungkin ada buka ministry yang baru, entah itu ministry pemuda yang lain atau mungkin ministry yang lain, dan juga pasti jemaahnya juga pasti tambah banyak, jauh lebih banyak pada ini. Mungkin bahkan bisa pindah juga dari Bellagio ke tempat yang lebih bagus dan lebih besar lagi pasti. Yes, JCB is amazing. Happy birthday yang ke-15 untuk JCB. Usia matang bagi gereja ini. Saya percaya dan berdoa gereja ini makin maju menjadi berkat bagi kota Jakarta dan bagi kota-kota di tempat lain. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya Pastor Yunus dari Parepare, Sulawesi Selatan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 untuk Jakarta City Blessing. Dan selamat untuk terus melanjutkan pelayanan ke depan ini lebih dahsyat lagi, lebih solid lagi, sambil kita sama-sama menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Itu dia lah kegiatan gereja kita untuk minggu depan. Cukup sudah perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Enjoy di Ikut Fellowship in Christ. Happy Sunday! Tuhan Yesus memberkati.